firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi yuk sama-sama dengan iman kita. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, oh hidupku Tuhan menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Jadi bukti Tuhan, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Kami berterima kasih buat hari Sabat ini, hari yang penuh dengan kenikmatan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang Bapa Yahweh bawa dengan kendaraan kemenangan melintasi puncak-puncak bukit. Kami percaya setiap waktu, setiap hari, setiap minggu, dan setiap bulan, langkah-langkah kami adalah semakin kuat, tambah kuat, lebih kuat. Karena kami mempercayai bahwa rahmat Bapa Yahweh selalu baru setiap pagi. Bapa, berbicaralah buat kami di umat-Mu di tempat ini. Gereja Pimpinan Roh Kudus Yahweh, haleluya, Depok ini Tuhan. Wahyukanlah diri-Mu bagi kami, sehingga kami benar-benar melihat bahwa Engkau tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Engkau. Ubah kami, ubah juga keadaan kami. Kami siap Tuhan untuk dengar firman-Mu, berikan roh pengertian yang benar. Biarlah Roh HaKodes terus berbicara sepanjang kami mendengar firman ini. Ada penyingkapan-penyingkapan, ada rema, sesuatu yang supernatural. Itu Tuhan kerjakan di hati kami, sehingga kami benar-benar melihat kebesaran-Mu Bapa. Berbicaralah bagi kami, kami tolak patahkan setiap bentuk kuasa kegelapan, roh jahat, intimidasi. Apapun atmosfer di tempat ini dan sekeliling ini kami hancurkan demi Yesus Putra-Mu, demi nama Bapa Yahweh. Kami ikat kuasanya. Terima kasih Bapa. Berbicaralah Tuhan seluas-luasnya bagi kami. Demi Yesus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Shalom. Satu kehormatan saya boleh berbicara di mimbar ini. Saya tahu mimbar ini adalah mimbar yang kudus, mimbar yang sangat diberkati Bapa Yahweh. Puji Tuhan kalau hari ini saya dijadwal. Saya percaya bukan satu kebetulan. Bapak Ibu, saya coba untuk pakai kalender Gregorian. Sekalipun kita sudah kalender kita untuk pergantian tahun itu sudah bulan 10 di tahun yang lalu. 5784. Tapi izinkan saya untuk membagikan sedikit dari sebagian banyak visi di tahun 2024. Ketika saya mendapat kunjungan dari Bapak Gembala ke rumah saya dan abang kakak saya dan ponak-ponakan. Di situ dengan kami diskusi, sharing, tiba-tiba keluar dari mulut saya bahwa tentang upah. Saya kira percaya kalau kita di benak kita, di pikiran kita bicara tentang upah berarti ada sesuatu yang kita kerjakan. Iya, kita setuju itu. Haleluya.
Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, upah itu bukan hanya bicara tentang materi. Tetapi saya mau beritahukan bahwa upah yang Bapak maksud adalah bahwa Bapak Yahweh akan menyatakan dirinya atas hidupmu. Haleluya. Orang selama ini hanya tahu tentang nama itu ya dari kitab, dari pemberitaan firman, sharing. Tetapi Tuhan akan bawa nama itu yang besar itu melalui setiap perjalanan imanmu. Sehingga hidupmu akan menjadi suratan Hamasiah yang dibaca oleh banyak orang. Saya kasih satu judul atau tema di tahun ini. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar dari Bapak Gembala, mencintai Torah dan lain sebagainya. Tapi izinkan saya untuk melengkapi, untuk kita benar-benar menjadi orang yang berbahagia. Tahun 2024 adalah tahun upahmu akan sangat besar. Haleluya. Orang muda, orang tua, kenakan ini ke dalam hidupmu. Mungkin Bapak Ibu atau teman-teman orang-orang muda bilang, Pak Obi, Pak Obed, gak ada yang saya buat. Ini bukan soal apa yang kau buat, apa yang tidak kau buat. Karena tahun ini upahmu akan sangat besar. Bapak Ibu saudara yang terkasih, saya ketika mendapat ini, Tuhan bawa saya untuk menggali apa yang dimaksud dengan upah. Karena orang mungkin mikir bahwa mintalah, kita hanya meminta porsi kita. Tapi tahukah engkau Bapak Ibu, porsi engkau dengan porsi Bapak beda. Engkau hanya minta sesuai dengan istri, suami, anakmu 3-5 atau 3 atau 5 anak. Tapi tahukah engkau porsi Bapak, engkau bisa Tuhan pakai untuk memenangkan satu bangsa. Berkat yang kau minta itu bukan hanya bicara tentang untuk hidupmu, keturunanmu, dan tentang keluarga besarmu. Tapi porsi yang Bapak mau berikan adalah hidupmu akan Tuhan buat menjadi tanda ajaib. Haleluya. Itu sebabnya saya mau bilang kepada Bapak Ibu, kita nanti mulai change, artinya mulai cocokkan bahwa ketika kita kenal Bapa, kita mengalami Bapa secara pribadi, ternyata yang kita tahu dan yang kita minta itu kecil banget. Untuk kita bisa ada di porsi itu, di upah yang Bapa Yahweh sediakan. Ini yang kita mau pelajari pada pagi hari ini. Izinkan saya membaca firman Tuhan Kejadian pasal yang ke-15. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya berdoa Roh Kudus berbicara di hati Bapak Ibu, upahmu akan sangat besar. Haleluya. Nah, saya akan baca dari ayat yang pertama. Bisa saya jemput semua untuk bangkit berdiri untuk menghormati perkataan dabar dari Bapak Yahweh. Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5 kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 3, 2, 1. Kemudian datanglah firman Yahweh kepada Abraham dalam satu penglihatan. Janganlah takut, Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Yahweh Tuhan, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Yahweh kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Yahweh membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Berbahagialah kita membaca, mendengar, dan melakukannya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sebelum kita membahas upahmu akan sangat besar, Tuhan kasih saya satu contoh dalam kitab suci itu Abraham. Sebelum berubah Abraham duluan. Abraham
Tuhan menaruh di hati saya bahwa di Kejadian pasal yang ke-14, Abraham ini baru menaklukkan raja-raja. Di mana ponakannya Lot sedang disandra dengan harta bendanya. Abraham bukan hanya mengambil kembali Lot dan harta bendanya, tetapi Tuhan izinkan Abraham untuk menaklukkan para raja-raja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Abraham lagi benar-benar on fire, lagi benar-benar punya roh yang berkobar-kobar, punya semangat yang begitu bergelora, bisa membawa ponakannya balik, harta bendanya balik, bahkan menaklukkan raja-raja yang selama ini sulit ditaklukkan. Tapi dengan anugerah dari Bapa Yahweh, Tuhan buat Abraham menang. Kita juga sering mengalami itu. Di satu sisi kita bisa perkasa dengan sesuatu yang Bapa percayakan. Tetapi terhadap sesuatu yang Bapa Yahweh firmankan secara spesifik atas hidupku dan hidupmu, sering sekali ada sebuah ketakutan. Abraham melawan musuh dengan raja-raja yang tadinya kokoh, begitu perkasa. Abraham taklukkan semua raja itu. Tapi di Kejadian pasal 15 ada satu kata. Tuhan berkata kepada Abraham, janganlah takut. Tuhan mau bilang kepada jemaat GPRI haleluya, untuk engkau mengalami tahun 2024 dengan upah yang sangat besar, engkau harus menang dari rasa takutmu. Haleluya. Rasa takut itu bisa dari segala arah. Kita takut bukan hanya bicara tentang gak punya apa-apa. Tetapi tahukah engkau Bapak Ibu, Abraham takut bukan karena soal harta, bukan karena soal posisi, tetapi apa yang Bapak Yahweh katakan, dia lihat keterbatasannya, dia gentar. Bahkan dia bilang kepada Bapa, ya mungkin Eliezer hambaku itu yang akan jadi ahli waris. Saya mau beritahukan kepada jemaat GPRI haleluya Depok, Bapa Yahweh yang kau sembah adalah Bapa yang sangat baik. Dia enggak pernah berdusta, dia enggak pernah menunda, bahkan memperlambat. Haleluya. Apa yang dia katakan pasti terjadi. Amin. Gak ada tunggu atau tidak. Apa yang Bapak Yahweh katakan Yesaya pasal 55 tidak akan pernah kembali sebelum digenapi. Haleluya. Tuhan mau bilang kepada jemaat Tuhan di tempat ini, kenali ketakutanmu. Karena itu bisa membuat engkau bukan jalan maju, tapi jalan mundur. Terasa engkau seperti orang yang dekat dengan Bapa, tetapi sesungguhnya hatimu sedang jauh dari Bapa. Saya mau beritahukan kepada jemaat ini, upahmu akan sangat besar. Namburu, Inang, semua Bapak Ibu yang saya kasih, ketika engkau pun sadar dengan keterbatasanmu, Bapa Yahweh sanggup menciptakan, melakukan sesuatu yang manusia tidak kerjakan. Apa yang membuat Abraham sangat takut? Kenapa? Yang pertama, apa yang Bapa Yahweh bilang dengan fakta yang dialaminya gak nyambung, gak match, gak nyampe. Sehingga di ayat yang ketiga, ayat yang kedua, saya lompat dulu sebelum kita bahas tentang perisai dan upah. Abraham menjawab, ini dahsyat banget loh. Ini yang saya mau pelajari kepada Bapak Ibu, bahwa Abraham sebelum ada 2 loh batu, 10 hukum, Abraham berjalan dengan realita Bapa.
Benar nggak Pak Gembala? Koreksi saya. Karena Torah diberikan di zaman Mose. Tapi waktu zaman Abraham, dia benar-benar seperti nenek moyangnya. Adam, Nuh, Henok. Benar-benar dia melihat dengan mata kepalanya bahwa keberadaan Bapa Yahweh bukan hanya memerintah di sorga, tapi memerintah di bumi. Dia benar-benar berjalan seperti lagu tadi. Ku kan berjalan. Kadang kita jujur, kita hanya buat Bapa itu cuma di sorga. Tapi tahukah engkau Bapak Ibu, bahwa Bapa Yahweh yang kita sembah itu real. Itu nyata, itu dahsyat. Haleluya. Bapa Yahweh sedang membuktikan kasihnya, dia berikan putranya yang tunggal. Cuman satu tujuan, supaya saya dan Bapak Ibu kalau masih ada hari ini, itu adalah sebuah tanda bahwa Bapa Yahweh mau buat hidupmu menjadi tanda ajaib. Haleluya. Saya mendapati bahwa Abraham itu enak ngobrol dengan Bapa. Saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu, kau nggak bisa menanggulangi rasa takutmu cuman curhat kepada orang dan semua sosial media. Engkau nggak bisa menanggulangi rasa takutmu, cemasmu, gentarmu kalau engkau kebanyakan duduk diam melamun. Engkau perlu untuk bisa menanggulangi rasa takutmu, engkau harus belajar baca kitab suci. Bangun hubungan yang karib sama Bapa. Haleluya. Nanti kita akan sampai di situ. Abraham ini di ayat yang kedua, Abraham menjawab. Waktu dia dengar, jangan takut Abraham. Saya rindu ketika ibadah selalu di ibadah Sabat. Ketika engkau berdoa siang hari, sore hari, malam hari. Kau bekerja kau berdoa di kantormu, engkau menyembah di mobilmu, engkau menyembah dimanapun kau berdiri. Ada satu realita Bapa Yahweh yang nyata mencengkram hidupmu, sehingga sekelilingmu bisa merasakan ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan kerjakan atas hidupmu. Haleluya. Jangan simpan Bapa itu hanya di sorga. Buat dia aktif bekerja di hati dan di pikiranmu. Dan di setiap keputusanmu. Haleluya. Kita percaya bumi ini tempat pelatihan. Untuk kita masuk ke sorga. Tetapi apa iya? Iman kita cuma hanya iman selamat sampai sorga. Saya berdoa iman kita enggak gitu aja. Kita benar-benar memerintah di bumi ini. Saya bernubuat anak-anak muda engkau akan jadi pemimpin yang hebat di zamanmu. Orang-orang tua yang punya usaha, engkau bekerja di pemerintahan, Tuhan akan buat engkau jadi kepala. Ora kata syakaralaman. Ibu-ibu rumah tangga yang berdoa, yang memiliki roh doa yang berkobar-kobar, engkau akan melihat keluargamu berbahagia. Haleluya. Kalau engkau tahu keterbatasanmu, gak usah banyak alasan. Ngomong sama Bapa. Rombak pola doamu. Amin. Saya ketika baca ini, berfirmanlah Yahweh, janganlah takut Abraham, akulah perisai, upahmu akan sangat besar. Lalu ayat kedua, Abraham berkata kepada Bapa Yahweh, Eliezer akan jadi waris. Enak banget komunikasiin. Apakah itu bisa di tahun ini Bapak Ibu? Ketika engkau di laptop, jangan pikir kau cuman begini. Bangun roh doamu. Waktu Opung berkhotbah, tiba-tiba kau baca ayat yang sama, tapi dapat rema yang berbeda. Tapi tujuannya cuma satu, mengubah hatimu untuk selaras dengan hati Bapa. Bukan hatimu sepakat dengan keterbatasanmu. Haleluya. Itu sebabnya penting ketika kita bangun hubungan. Saya yakin percaya Pak Gembala udah sering doa lah, sering berkata di mimbar ini. Latih dirimu berdoa. Daniel 3 kali
Daud 7 kali. Saya mau beritahukan kepada Bapak Ibu, Tuhan tahu loh, Tuhan melihat loh, seperti apa engkau doa. Ya kalau doa cuman hanya bicara tentang apa yang kau mau, gak nyambung nanti kita. Berdoa itu sepakat bahwa artinya ya ada banyak orang doa itu napas Pak Pendeta. Oke, saya setuju. Doa itu meminta, setuju. Tapi bolehkah saya beri satu pengertian yang dalam bahwa berdoa itu adalah hubungan dua arah. Artinya begini, kadang kita hanya berhenti ketika agenda dan permintaan kita selesai. Betulkah? Ketika kita sudah doa dari A, B, C, D, gitu selesai gitu. Apakah kita cuman hanya buat Tuhan itu jadi sesuatu yang kita suruh untuk melakukan yang kita mau? Atau kita kembali kepada agenda awal. Bapak menciptakan saya dan Bapak Ibu untuk teman ngobrol. Supaya hidupmu menggenapi yang Bapak katakan. Itu sebabnya penting gereja pimpinan Roh Kudus Yahweh, haleluya. Engkau tenggelam di dalam hadirat. Ketika engkau menguasai lagi, Ruah Eloha Humale, minta engkau terhisap di dalam hadiratnya. Waktu engkau terhisap di dalam hadiratnya, ada emosi di situ. Air mata, mungkin engkau teriak, berseru, mungkin engkau berkata-kata dalam bahasa roh. Itu waktu engkau sedang terhisap, ada emosi juga di situ. Tetapi waktu engkau bikin sudah hadirat, welcome Spirit. Waktu engkau sedang merasakan hadirannya, tujuan Tuhan cuma satu. Bukan hanya buat engkau merinding dan puas secara menangis. Tapi Tuhan mau ubah engkau supaya satu frekuensi dengan Bapa. Sehingga waktu engkau satu frekuensi, waktu kau melihat keberadaanmu, engkau berdiri bukan lagi seperti engkau kemarin, tapi engkau berdiri karena engkau satu frekuensi dengan Bapa. Apa yang Bapa lihat, apa yang Bapa dengar, itu yang kau katakan. Haleluya. Sehingga waktu engkau berdiri, ada posisi rohani yang istimewa. Tuhan menjadikan engkau tanda ajaib. Ada sukacita. Itu sebabnya penting yuk, untuk kita mau mengalami upaya yang sangat besar, rombak roh doamu. Kalau bahasa kitab, rombak mesbah doamu. Saya pernah terjebak begini Pak Gembala, Bu Gembala. Kalau saya doa udah bersandar gini, haleluya, itu 5 menit aja kencang suaranya, haleluya. Ketika udah enak kepala ini bersandar, haleluya. Saya ingin percaya kok boring. Bapak Yahweh bilang, hukum yang utama dan terutama, kau mengasihi Bapa dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budi. Artinya kalau kau tahu kau sedang menghadap raja di atas segala raja, posisikan dirimu siap. Haleluya, haleluya. Oh Rakaya Syakai, aku berjalan bersamamu Bapa. Aku percaya sekalipun 1000 rebah di kanan di kiriku, aku percaya ada Yahweh yang pegang tanganku. Amin. Yuk, kau bisa menanggulangi rasa takutmu akan usiamu, jabatanmu, keuanganmu, anak cucumu, suami istrimu. Dengar baik. Ketika engkau mulai bangkitkan roh doamu, saya percaya ketika kita disiplin, ketika kita ingat, oh ini waktunya aku berdoa. Saya percaya berdoa bukan hanya membuat Bapa makin jatuh cinta, karena Bapa Yahweh sudah cinta banget dengan diri kita. Tapi berdoa membuat engkau makin jatuh cinta dengan Bapa. Ada sukacita. Yuk bilanglah kiri kanan, roh doanya kobarin dong. Haleluya. Kak Ifu hadir?
hadir di mana dia? Puji Tuhan. Bapak Ibu, Abraham sangat takut itu karena janji dan fakta yang dialaminya itu kayak seperti nggak cocok. Lalu Abraham melihat keterbatasannya. Mungkin kita sudah dengar janji, Tuhan pakai engkau dengan hebat, usahamu, ada Tuhan berikan engkau hikmat yang luar biasa. Tapi kenapa setiap kali kita bicara kok nggak ada solusi gitu loh? Kok mentok begitu loh di dinding itu? Nah, ini yang saya mau beritahukan. Yuk kita belajar. Kenapa bisa itu terjadi? Yuk, 1 Yohanes 4 ayat 18. Ada yang mau bantu saya baca? Kita batasin dulu Kejadian 15 karena saya masih membahas tentang takut. Katakan amin. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Bapa Yahweh adalah kasih. Bapa Yahweh adalah kasih. Artinya untuk kita bisa menanggulangi rasa takut kita, kita berada di dalam hadiratnya. Kita mulai rombak yang namanya mesbah doa kita yang tadinya menjenuhkan atau membuat kita jadi letih di situ. Tapi kita mulai bangun satu pemahaman bahwa ketika aku mulai kembalikan mesbah doa, itu waktunya aku bermesra-mesraan dengan Bapa Yahweh. Ya, ada orang bilang berdoa proskuneo, Pak Pendeta, setuju. Tapi buat saya adalah waktu kita berdoa ada yang namanya berkasih-kasihan gitu loh. Ngerti nggak Bu Pak? Berkasih-kasih bermesra-mesraan gitu loh. Bapak, lihatlah hatiku. Kenapa kering banget hari-hari ini? Bapak, sirami aku dengan kebenaran-Mu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan kita tentang satu firman. Firman itu biasa kita dengar. Bersukacitalah senantiasa. Tapi kali itu perkataan Bapak itu menerobos keterbatasan hatimu. Tiba-tiba engkau bisa terhisap. Ku pandang wajah-Mu dan berseru. Tiba-tiba lagu ini bukan sekedar hanya seperti ucapan, tetapi seluruh tubuh rodo jiwamu sedang terhisap kepada Bapa Yahweh yang besar dan dahsyat itu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Tiba-tiba ada roh yang perkasa yang melingkupi hidupmu sehingga mata rohmu melihat sekitarmu. Nah, ini cuma sementara. Yang kau lihat di alam roh bersama denganku, itulah yang melingkupi menyertai-Mu sampai aku memanggil engkau. Sehingga engkau bermesra-mesraan itu puas dengan Bapa. Haleluya. Percayalah, Tuhan mengenal hatimu. Tuhan mengerti bahasa air matamu. Itu sebabnya gereja pimpinan Roh Kudus Yahweh, haleluya Depok. Baca deh bulletin kita itu. Di situ dia bilang, muliakanlah Yahweh. Tuhan mau kita itu muliakan Dia. Haleluya. Kalau terus kita Mama Gibor melamun, mikir gimana suami. Aduh, anak makin besar, biaya makin gede, nanti lama-lama pulang kampung semua ini. Udah papa yang mau pulang kampung semua. Ya, makasih. Gimana kita ini? Apa emang gak ada tanah di Jakarta ini untuk Tuhan berkati kita beli? Haleluya.
Haleluya. Kok kecut? Kita punya Yahweh yang besar. Jangan batasi dia dengan sudut pandangmu. Tuhan mau engkau perbaiki mesbah doamu, supaya dia membawa engkau ke level di mana dia berada. Supaya roh yang memerintah itu ada dalam dirimu. Supaya ketika engkau berdiri, ketika engkau berdoa, ketika engkau bekerja, ada posisi rohani yang istimewa yang Tuhan berikan atas hidupmu. Ketika engkau bekerja sama dengan perusahaan di mana engkau berpijak, perusahaan itu akan diberkati. Dan pimpinan-pimpinan akan menaruh kasih seperti Yusuf kepadamu. Dia boleh orang nomor 1 di perusahaanmu, tetapi yang mengelola perusahaan itu adalah hidupmu. Amin. Emang siapa Yusuf? Tahu pekerjaan Yusuf apa? Cuman tafsir mimpi. Raja Firaun mimpi, cuman ngomong doang, dia bisa jelasin. Kita udah sekolah dari SD sampai mahasiswa, kagak jadi orang kepercayaan. Tapi itu di luar. Saya mau bilang kepada jemaat Tuhan GPRI, haleluya, mulai hari ini upahmu akan sangat besar. Mulai hari ini posisi rohanimu istimewa. Apa yang dikerjakan tanganmu akan Bapa Yahweh berkati. Selama engkau mendengar dan melakukan perkataan Bapa Yahweh, Dia akan bawa engkau terus naik, terus naik, terus naik, terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Haleluya. Bapak Alfa, apa kabar? Ada sukacita? Apa keputusan yang sudah diambil? Percayalah, Tuhan ada di situ. Kadang-kadang kita terjebak menyesali setiap keputusan. Percaya atau tidak, setiap keputusan yang kau ambil ada Bapa di situ. Haleluya. Itu penting di dalam kasih. Kasih itu adalah Bapa. Yuk, Pak Gembala, para hamba-hamba Tuhan di sini sudah bilang, yuk roh doanya. Saya berdoa, kita berdoa itu membangun sebuah hubungan dengan Bapa. Kita dapat visi besar. Kita mengenal Bapa yang besar. Tapi lihat keberadaan kita hari-hari ini. Kita terlalu lelah, kita terlalu letih karena terjebak hanya berpusat, berfokus kepada keterbatasan. Kayul bangkit. Haleluya. Gak ada jalan lain. Manusia paling bisa berapa itu? Gak bisa menggantikan yang sudah hilang beberapa tahun. Tapi percaya atau enggak? Kalau Bapa bekerja, Dia akan buat. Ingat ya, Yusuf waktu dikembalikan ke Firaun, posisinya enggak sama. Waktu pertama dia cuma hanya dipercayakan menguasai satu istana. Tapi waktu yang kedua dipercayakan kembali posisi, dipercayakan posisi oleh Bapa Yahweh. Semua bangsa nasibnya ditentukan oleh Yusuf. Iya. Apa yang Yusuf katakan harus didengar. Bukan satu istana lagi, seluruh bangsa. Itu sebabnya kalau kita bilang, wah aku dulu bagus, indah, Bapa bisa kembalikan jauh lebih dulu. Amin. Yuk kita yang harus sekarang memperbaiki mesbah doanya. Percayalah kalau kita banyak doa, ada visi, ada semangat, ada gairah. Untuk kita terus mengerjakan sesuai dengan arahan Tuhan. Kalau kita banyak berdoa, kita pun akan dievaluasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara mengambil keputusan. Itu pun bisa diintervensi oleh Bapa. Haleluya. Haleluya. Itu sebabnya tinggallah di dalam kasih. Kalau saya perlebar tentang kasih, kita harus belajar mengasihi Bapa, mengasihi sesama. Tapi saya nggak mau fokus ke situ. Saya mau fokus tentang perisai dan upah. Tetapi kita harus belajar dulu tinggal di dalam itu. Coba kita baca Mazmur 92. Mazmur 92.
Saya diberkati. 12. Mazmur 92 ayat yang ke-14. Ya. Boleh ada yang mau membantu saya? 14, 15 dan 16. Yes. 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 Katakan amin. Mau enggak kita ditanam? Mau enggak kita ditanam? Nang muda mau enggak ditanam di dalam hadirat? Iya. Coba perhatikan ya, Bang Dodo kan sudah sebagian pertanian. Bicara ditanam, itu dimasukkan di bawah tanah. Benih itu nggak boleh timpa-timpaan. Harus satu seorang diri di bawah tanah. Bukankah kadang kita itu dalam sebuah pergumulan, nggak ada yang bisa tolong dan bantu kita. Tapi sering sekali kita itu sibuk, hanya ingin keluar supaya orang tahu kita ada di dalam. Iya. Benih itu dimasukkan ke dalam bawah tanah. Waktu dimasukkan kadang ditimpa dengan batu. Pohon korma, pohon sanobar itu ditimpa dengan bebatuan. Supaya apa? Supaya benih ini tumbuh, itu bukan langsung naik. Tapi akarnya masuk ke dalam. Saudara dengar baik, ketika dimasukkan ke dalam tanah ini gelap loh Bapak Ibu. You and me antara engkau dengan Bapa. Makanya waktu engkau sedang ditanam di dalam penyembahan hadirat, itu sebenarnya Tuhan sedang mau menghabisi keakuanmu. Dan satu lagi, benih itu nggak akan pernah bisa menjadi pohon kalau dia nggak mengalami kematian. Dia mati dulu benih ini, mengalami pengelupasan. Kita di dalam hadirat bukan hanya bicara tentang supaya doa kita berkuasa. Kita di dalam hadirat bukan supaya agenda kita Bapa kerjakan. Kita di dalam hadirat supaya kita berakar, bertumbuh, berbuah sesuai dengan kehendak Bapa Yahweh. Makanya Yesua pagi-pagi benar berdoa. Supaya apa? Dia menselaraskan hatinya dengan Bapa. Dia katakan dalam Yohanes 11, apapun yang kukatakan, apapun yang kubuat, apapun yang kupikirkan, semua berasal dari Bapa. Artinya apa? Orang yang mau ditanam di dalam hadirat Bapa, dimanapun kau pergi, harus Bapa Yahweh ditinggikan. Harus Bapa Yahweh dimuliakan. Melalui apa? Melalui perjalanan hidupmu. Melalui cerita bagaimana kau dirembukan, diangkat. Bagaimana kau berada di dalam hadirat Tuhan. Ketika kau bercerita itu, Bapa Yahweh meninggikan hidupmu. Haleluya. Yesus hanya itu yang dikerjakannya. Maka Bapa Yahweh katakan, aku memberikan dia nama di atas segala nama. Bapa memuliakan Yesus. Saya mau bilang kepada jemaat GPRI, haleluya Depok. Yuk, namanya ditanam di dalam hadirat. Minta yang pertama, bahwa aku mengalami Engkau Tuhan. Kita sudah tahu sama tahu, makin tahu dia firman, makin jahat mulutnya. Kita makin tahu Tuhan bukan makin nggak diubah. Harusnya makin kenal Tuhan, makin diubah. Haleluya. Ketahu kejadian sampai Wahyu, tapi karakter nggak berubah, dendam di situ, marah di situ, mengutuki di situ. Apa itu yang disebut dengan berubah? Padahal Tuhan katakan, aku tertarik bukan soal berubah keadaanmu. Aku tertarik karena engkau serupa segambar denganku. Engkau yang tadinya manusia lama, beringas, pemarah, pemberontak, kata-katamu begitu kasar. Ketika engkau mengenal aku, itu sudah mati. Haleluya. Sehingga orang boleh melihat hidupmu bukan lagi tentang akumu, tetapi orang melihat hidupmu.
Aku mau kenal Yahweh Tuhan yang dia sembah. Haleluya. Itu sebabnya kita ditanam ini. Untuk satu tujuan. Bahwa aku kembali satu frekuensi dengan hatimu Bapa. Sehingga makananku hanya melakukan kehendak-Mu. Sehingga apa yang kupikirkan, yang kukatakan, semua berasal darimu Bapa. Haleluya. Anak-anak yang sekolah, mahasiswa, bekerja, ini juga perlu dipraktekkan. Kadang ketika engkau di kantor, kau boleh memisahkan dirimu. Kau di sekolah, kadang ketika orang-orang ramai, kau ngomong sama Tuhan. Mau tutup mata, buka mata, percayalah Tuhan hadir di situ. Aku mesti tutup mata berdoa. Ya, gara-gara nggak tutup mata nggak jadi doa. Hanya itu aja yang dibahas, habis waktu. Berdoa buka mata pun nggak apa-apa. Tetapi hati dan pikiranmu, jiwa rohmu terpusat kepada Bapa. Ingat, kita membangun hubungan tertanam dalam hadirat supaya hati dan pikiran kita itu selaras dengan hati Bapa. Amin. Itu yang pertama. Orang yang ditanam di dalam pelataran Tuhan, saya boleh ulangi ya Bapak Ibu, akan bertunas. Pada masa tua pun mereka apa? Masih berbuah. Menjadi gemuk dan segar. Tuhan untuk memberitakan bahwa Yahweh itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Ternyata orang yang mau mengembalikan mezbah doa ditanam dalam hadirat cuma satu. Supaya Bapak Yahweh bilang kepada dunia ini, ada loh anak-anakku yang kubangkitkan. Bahwa apa yang mereka sembah itu benar. Haleluya. Haleluya. Karena ada ayatnya dalam Filipi itu, semua makhluk akan menantikan. Ada waktunya. Segala makhluk menantikan, inilah waktunya anak-anak Yahweh dibangkitkan. Inilah waktu Tuhan itu. Yuk, kita mau perbaiki mezbah doa kita. Pak Naftali, Ibu, Pak Karel, Pak Joseph, yuk kerahkan semua keluarga, bangun mezbah. Gak ada jalan lain. Saya melihat bagaimana perjalanan Bapak. Iya dulu boleh sukses. Udahlah, itu dulu. Kan hidupnya sekarang Pak. Kalau hidupnya dulu enak. Kalau sekarang, udah itu dulu. Tapi bisa enggak? Lebih lagi. Tua ini Tuhan bilang, tua pun kau tetap berbuah. Haleluya. Saya mau bilang sama Pak Penali sama Ibu, kalian masih produktif. Jangan batasi Tuhan dengan umur. Yuk bergerak dengan tuntunan roh. Kemana Roh Kudus arahkan, Roh Kudus arahkan, ikut. Kerjaan saya cuma itu Pak, dengar lakukan, dengar lakukan. Hidup sampai hari ini. Sekolah anak. Hanya itu kerjaan saya, dengar lakukan, dengar lakukan. Hanya itu aja. Kalau abangku ini, Bang Dodo cerita, oh haleluya, puji Tuhan. Iya, saya harus bahasa roh dalam hati kuat-kuat. Oh rakata kayasa. Oh rakata. Sana saya nggak punya akal budi yang kayak seperti orang-orang pintar. Apalagi kalau saya disuruh khotbah di tempat-tempat orang yang mayoritas orang-orang bahasa asing. Saya pastikan, saya cuma bilang sama Tuhan, ini aku dengan apa adanya Tuhan. Tapi sampai hari ini, Tuhan terus tinggikan namanya. Haleluya. Apatah lagi Bapak Ibu yang punya talenta karunia. Bang Dodo punya talenta yang luar biasa. Bukan hanya enggak ketemu sama orang yang tepat, tapi abang belum ketemu sama Bapak Yahweh yang tepat. Nah ini dia. Saya rombak lagi Bang, di mimbar saya rombak Bang. Dulu saya yang sepakat orang pertama yang bilang abang belum ketemu orang tepat. Tapi di mimbar ada pewahyuan Bang. Ternyata kita sibuk cari orang, kita harus ketemu Bapak Yahweh yang tepat. Haleluya. Harus benar-benar mengalami realita Bapak. Sedikit lagi Bang. Yuk, kalau abang punya roh doa yang berkobar, pasti yakin percaya. Ada semangat. Ada semangat. Haleluya. Haleluya.
Saya pernah satu kesaksian. Bagaimana saya dulu punya teman satu umur, cuma sekarang sudah dipanggil Tuhan. Masih muda, kena COVID. Saya sama-sama memenangkan anak-anak muda di Kelapa Gading pada waktu itu. Dia punya anak. Anaknya juga sama. Seperti Vanya. Tapi seluruh bangsa akhirnya menjadikan anak ini tanda ajaib, sampel untuk dibawa ke luar negeri. Dan sekarang terkenal. Saya mau bilang sama abang kakak, Tuhan gak pernah main-main menaruh sesuatu dalam hidup kita. Dia pasti punya destiny. Dia pasti punya tujuan. Nah, itu yang perlu kita kenal dia. Haleluya. Supaya kita sampai ke sana, Tuhan mau bilang, yuk kita mulai punya roh doa lagi berkobar. Baca kitab sucinya harus diperkuat, bertekun. Amin. Amin. Ini baca nih kitab. Dulu orang Pak bangga bawa ini. Sekarang berat katanya. Saya nggak tahu kalau di jemaat ini. Itu di luar sana itu saya dengar. Gak ada kitab sucinya. Pegang handphone. Kalau betul-betul suci. Kadang kita jujur ya Bapak Ibu. Ibadah kita layani lagi juga orang yang di luar. Kadang ada lagi lebih parah. Khotbah buka yang lain dia. Darah Yesus. Tapi itu di luar. Di sini saya percaya adalah jemaat yang bawa kitab suci semua. Kenapa saya bilang bawa ini Bapak Ibu? Saya beberapa kali ketika saya baca ini, ketika Pak Gembala khotbah, saya tiba-tiba ada di ruang sebelahnya ini. Saya baca lagi gini. Saya bisa nangis loh. Terus kalau saya orang khotbah, Pak Gembala khotbah atau siapapun, saya catat. Lalu saya pelajari di rumah. Karena saya percaya ketika Bapak berfirman, dia pasti punya tujuan. Gimana kita mau belajar? Gitu. Kita cuman hanya katanya di luar kepala. Saya nggak tahu di luar kepala apa dalam kepala. Saya kadang-kadang mikir, kita ngomong 2 jam aja lupa, apalagi khotbah sekali seminggu. Tapi itu di luar. Di sini saya berdoa bertobat semua. Bapak Ibu, jujur, saya itu kayak macam di Facebook misalnya. Saya catat, lalu saya doa. Dengan itulah saya bawa kepada Bapa. Tuhan, tadi khotbahnya berbahagialah orang yang melakukan Torah. Maksudnya apa ya? Oh, kalau kau mau berbahagia, kau harus hidup dalam kebenaran. Gak ada dibilang berbahagialah orang yang lumpuh berjalan. Gak ada itu. Berbahagialah orang yang miskin jadi. Gak ada. Berbahagialah engkau ketika engkau karena kebenaran engkau boleh menderita. Oh ini. Gak tahu bagaimana gara-gara mencari itu habis waktu 3-4 jam. Gara-gara gali itu bahasa. Saya percaya ada orang-orang di sini pernah mengalami itu. Haleluya. Ya ampun Tuhan, aku punya janji. Aduh. Gara-gara asik terhisap di dalam kebenaran itu. Kita bukan hanya masalah selesai, tapi kita percaya Bapa Yahweh akan menyelesaikan itu. Sekarang kita masuk ke perisai. Saya udah khotbah sekali setahun ini. Ya, apa-apalah. Karena saya harus keluar habis dari sini, Bapak Gembala izin. Saya harus izin dari sini karena ada pelayanan lagi. Dan saya percaya kita akan sama-sama mengalami dari tanggal 20 berapa nih? 28, 27 upahmu akan sangat besar. Nah, sekarang kita masuk di dalam Kejadian 15. Kemudian datanglah firman Yahweh kepada Abraham.
dalam satu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat. Tahu nggak Bapak Ibu perisai itu apa? Mu, bisa nggak mu? Tameng, pelindung. Bicara perisai itu bicara tentang Bapa Yahweh sendiri. Tuhan mau bilang kepada kita bahwa bicara perisai itu bicara Bapa Yahweh sendiri. Bapa Yahweh akan melindungi, menjagai, menyertai, memberkati, menyembuhkan, menolong hidupmu. Amin. Ini Bapak Ibu perisai. Perisai itu penopang, pelindung. Ketika musuh datang, maka yang di luar harus dihadapin adalah perisai. Karena kalau tubuh yang kena, kita bisa game over kita. Gitu? Tuhan mau bilang kepada kita, upahmu sangat besar itu artinya ada satu jaminan, ada perlindungan Yahweh. Tubuhmu akan sehat, engkau akan memiliki umur yang panjang, ekonomimu dipulihkan, ekonomimu tidak lagi diserang, ekonomimu tidak turun naik, tapi ekonomimu diberkati Bapa Yahweh. Bicara perisai itu pelindung. Artinya gak ada yang bisa merusak hidupmu. Pak Naftali, gak ada yang bisa merusak hidupmu. Papanya Pak Yakub lah, saya bilang, lupa saya Pak namanya Pak Kevin, setahun Pak Kevin. Tuhan perisaimu, Tuhan pelindungmu. Waktu engkau sedang menghadapi setiap peperangan roh, peperangan jasmani, peperangan nyata, ingat bahwa ada Yahweh berjalan di depanmu. Dia yang berperang menghadapi musuhmu. Bagianmu adalah tanggulangi takutmu nak. Tanggulangi takutmu nak. Perkatakan firman, terus alami pekerjaan firman dan roh sampai hatimu dibumbahkan. Haleluya. Itu bicara perisai. Bicara upah ini apa Bapak Ibu? Bicara upah, ini dia. Upahmu akan sangat besar. Saudara dengar ini baik. Upah yang Tuhan beri adalah bagaimana Ishak punya anak namanya Israel. Itu Israel punya 12 anak. Dan 12 anak disebut oleh Tuhan adalah bintang-bintang. Perhatikan baik-baik. Waktu Abraham dibawa keluar dari tenda kemahnya, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa keturunanmu seperti bintang, keturunanmu juga seperti pasir. Perhatikan baik-baik, saya berdoa Romo menangkap ini. Di muka bumi ini ada benih bintang, ada benih pasir. Pasir pasti Kedar Nebayat. Bintang itu saya dan Bapak Ibu. Satu Bapak, tapi beda kelasnya. Engkau bintang, engkau bersinar. Saya berdoa Romo menangkap ini. Waktu Tuhan bilang, waktu dia tarik keluar Abram dari tendanya, Bapak Yahweh bilang begini, upahmu akan sangat besar. Pandang bintang di langit. Kalau engkau bisa hitung bintang di langit, seperti itulah keturunanmu. Baru yang kedua, kau pandang pasir di laut. Kalau kau bisa hitung, seperti itulah keturunanmu. Ketika saya dapat tentang upah, Tuhan bilang, nah, kau tahu tentang Daniel? Bagaimana Daniel seperti cakrawala di langit. Dia punya hikmat, potensi yang luar biasa. Saudara tahu apa yang Tuhan mau bilang kepada upahmu sangat besar? Tuhan mau bilang bahwa engkau dilahirkan adalah menjadi bintang di bumi ini. Haleluya. Tuhan mau bilang bahwa jangan batasi Tuhan dengan keterbatasanmu. Perisaimu Bapak Yahweh, upahmu apa? Upahmu adalah bagaimana engkau dan keturunanmu Tuhan buat menjadi tanda ajaib. Ada sukacita? Ada sukacita? Saudara dengar baik. Ketika kita sepakat dengan bintang, Daniel adalah orang yang hidup di dalam Torah. Dia tetap sepakat dengan apa yang diajarkan oleh nenek moyangnya.
Daniel adalah orang yang dibuang dalam pembuangan di Menara Babel. Tapi ini menarik buat saya. Sampai raja mengakui, Nebukadnezar mengakui, ini orang memiliki roh yang excellent. Kalau bahasa Indonesia jadi bilang roh yang luar biasa. Bapak Ibu tahu, Daniel cuman hanya menafsirkan atau menceritakan arti dari mimpi seorang raja. Saya mau beritahukan, bicara tentang generasi bintang, Tuhan mau bilang kepada Bapak Ibu, engkau memiliki roh Yahweh yang luar biasa. Itulah upahmu. Haleluya. 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 Engkau punya roh Bapa Yahweh yang luar biasa. Kalau roh Yahweh ada di dalam dirimu, apapun talenta, karunia yang Tuhan percayakan, itu pasti mengembang. Itu pasti mengembang. Haleluya. Kenapa roh Bapa itu enggak besar dalam dirimu? Karena engkau belum tanggulangi rasa takut. Yuk, siang ini kita mau bilang, aku enggak takut Tuhan. Karena engkau adalah generasi yang berjalan di dalam upah yang sangat besar. Apa upah yang sangat besar? Bapa Yahweh mempercayakan hatinya, rohnya, pikirannya kepada hidupku. Wow. 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 Itu sebabnya apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, roh Yahweh ada dalam hidupmu. Yang di tanganmu ini akan selalu Tuhan buat berhasil. Apa yang lahir dari buah pikiranmu itu akan Tuhan kerjakan ketika sesuai dengan hati Bapa, dibuat Tuhan terkenal. Bapak Ibu percaya itu kah? Bapak Ibu percaya itu kah? Saya berdoa orang-orang yang ada di sini, hidupmu gak akan pernah sama. Kau akan bekerja dan apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat terkenal. Yang dagang, jualan apapun, Tuhan buat terkenal. Jangan kecilkan lagi Tuhan dengan keterbatasanmu. Mau kau jualan sembako, dikelilingi orang-orang yang jual sembako, karena kau punya upah yang sangat besar, yaitu roh Bapa, engkau akan Tuhan buat terkenal. Michael kan? Kembangkan potensimu. Haleluya. Yuk, rombak yang membatasi roh Tuhan dalam dirimu. Minta terobosan sekali lagi. Kau punya potensi. Kau punya keahlian. Yuk, ini waktunya. Anak-anak Yahweh akan dibangkitkan. Siapa tahu orang-orang di sini Tuhan bangkitkan jadi Polri, TNI, hakim, anggota dewan, pengusaha. Haleluya. Itu enggak hanya dimiliki orang-orang yang enggak penyembah Bapa. Itu akan dimiliki saatnya anak-anak Bapa Yahweh. Ada sukacita. Ada sukacita. Yuk, kita mau sepakat hari ini. Perisaimu, Bapa Yahweh pelindungmu. Tuhan bilang tahun ini upahmu sangat besar. Dia menjagai, dia melindungi, dia menerobos, dia berperang di depanmu. Upahmu apa? Engkau akan Tuhan buat bersinar. Karena roh Tuhan Yahweh ada di dalam dirimu. Boleh bilang sama-sama dengan saya, aku percaya roh Tuhan Yahweh ada padaku. Aku percaya mulai hari ini apa yang Tuhan Yahweh katakan, ketika aku ikut dengan arahannya, Tuhan buat aku terkenal. Karena nama Yahweh yang besar itu yang membawa aku terus naik, terus naik, terus naik, dan tidak pernah turun. Tidak ada yang bisa mengalahkan
mulai hari ini, musuh-musuh di bawah kakiku, kemiskinan, penundaan, kegagalan, sakit penyakit, itu di bawah kakiku. Mulai hari ini, Roh Tuhan Yahweh berkuasa penuh atas hidupku. Katakan amin. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau siapkan hati kita pada hari ini. 5 menit, 10 menit aja ketika kita mengalami realita Tuhan. Saya percaya engkau akan satu frekuensi dengan Bapa. Anak-anak muda, persiapkan dirimu. Orang-orang tua, yuk persiapkan dirimu. Gak ada kata gagal. Engkau bukan produk gagal. Karena engkau diciptakan untuk serupa dan segambar dengan Bapa Yahweh. Kita angkat satu pujian. Simka kado ini dengan bahasa Indonesianya. Yahweh Kudus, Yahweh Kudus, Maha Tinggi, Batu Karang, Raja Damai. Ku percaya disebut orang yang berbahagia ketika engkau hidup di dalam Torahnya. Jemaat Tuhan, minta Tuhan tanam hidupmu dalam hadiratnya. Minta Tuhan tanam hidupmu di dalam kebenarannya. Yahwehlah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Hidupmu akan bersinar terang menjadi tanda ajaib.
Mari berdoalah dengan imanmu. Ampuni kami, Tuhan. Mari tanggulangi rasa takutmu. Bika dulu. Mari semua bersuara menyembah. Angkat hatimu. Minta Tuhan jamah. Kinaralabaya shakaralabayaka. Kinaralabaya sikaralabayaka. Kinaralabaya sakaralabatakar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 a
Bikamani kata karaka, bikaya dakaya dakara, kuya dilada dashanara. Mari bangkitkan rohmu atas kami. Terus berdoa. Saya merasakan ada sesuatu yang Tuhan taruh di hatimu, yaitu setiap firman di hatimu masing-masing. Saya melihat Bapa berbicara dengan jelas di hatimu, di pikiranmu. Ada satu firman yang kau terima, mulai berangkat dari situ, berpijak dari situ. Kau mulai berdiri di atas firman itu. Mari jemaat GPRI haleluya maupun yang ada di rumah menyaksikan ini. Setiap firman yang kau terima, mulai berdiri di atas firman. Berdiri di atas batu karang yang teguh itu. Tuhan katakan bahwa engkau akan mulai membangun di tahun ini. Ada sesuatu yang Tuhan mau berikan dalam hidupmu. Upahmu akan sangat besar. Ketika kau mulai belajar hidup menanggulangi rasa takutmu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Oh rakata syakar. Ya.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersyukur karenamu. Sejemput semua tuh bangkit berdiri. Inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan setiap yang dikerjakan oleh tangan anak-anakmu, Tuhan buat berhasil, terkenal, terjadilah. Berikan potensi, keahlian, talenta itu Tuhan. Biarlah manis kau dengar. Mulai praktekkan deklarasi imanmu. Upahmu akan sangat besar. Yes. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Ini yang kami bisa bawa, hati yang menyembah. Biarlah manis kau dengar, Yahweh,
Mari berikan kemuliaan bagi Raja segala Raja. Berikan sorak-sorai bagi Raja segala Raja. Haleluya. Hidup kami tidak akan pernah sama, selalu baru setiap hari. Kami selalu dengar kabar-kabar baik Tuhan. Kami mempercayai tahun ini Kau perisai kami, dan Kau mau mengatakan upah sangat banyak, upahmu sangat besar. Kami percaya Tuhan akan membawa kami dari yang terbatas menjadi tidak terbatas. Yang belum punya pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Keuangan yang sulit, Tuhan pulihkan. Bahkan yang sudah ada pekerjaan, yang sudah ada berkat, diberkati untuk selamanya. Kami tarik garis lurus Tuhan. Kami mengimani bulan-bulan yang kami akan jalani adalah bulan-bulan di mana kami akan mengalami realita-Mu yang hebat. Ampunkan kami Bapa, kalau Engkau tahu kami takut. Kadang kami tanpa kami sadari, kami hanya melihat berfokus kepada keterbatasan kami. Kami mulai komplain dengan Bapa. Kok Bapak nggak bela kami waktu kami mengalami terdesak? Tuhan, siapalah kami yang mau berbantah denganmu? Kami hanya sibuk, hanya melayani, kami punya keterbatasan. Kami nggak sadar, kami punya Bapa Yahweh yang besar. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Ubah hati yang keras. Baharui akal budi kami. Kadang kami berkata kami benar. Yang sudah kami lakukan itu benar. Tapi hari ini Tuhan, tinggallah dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Begitu dulu Tuhan. Mari mulai berdoa Bapak Ibu buat seluruh orang-orang yang Kau cintai. Bawa mereka dalam doa, orang-orang yang membutuhkan doa-Mu. Mulai berdoa buat keluarga-Mu, karena Engkau adalah generasi bintang yang bersinar. Kau akan timbul di tengah kegelapan itu sebagai terang, karena ada roh yang luar biasa, yaitu Yahweh Tuhan. Mari jemaat GPRI, haleluya, mau di mana pun kau berada, mulai berdoa. Berdirilah di tengah-tengah keluargamu, keluarga besarmu, orang-orang yang kau cintai, kota dan bangsamu, perusahaan di mana kau bekerja. Tuhan, ku berdiri.
perkataanmu Bapa, ku taruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa pada. Mari katakan dengan imanmu, maka berkataanmu Bapa, ku taruh dalam hatiku supaya jangan aku berdosa padamu. Teruslah berbicara bagi kami Bapa. Biarlah pekerjaan firman dan roh terus mengalir bagi jemaat-Mu. Mulai hari ini kami deklarasikan upah yang Kau berikan atas kami sangat besar. Kami terima dan sudah kami terima. Kami sudah terima. Terima. Setiap minggu ada kesaksian, setiap sabat ada kesaksian, setiap sabat ada kesaksian, setiap sabat ada kesaksian. Bapa Yahweh, buat namanya besar dalam nama Yesus. Setiap minggu ada kesaksian-kesaksian ajaib, kesaksian-kesaksian yang supernatural yang Bapa Yahweh kerjakan terjadi. Terima kasih Tuhan, hamba sudah selesai bicara menyampaikan isi hatimu. Aku percaya Engkau tidak akan pernah berhenti. Kau akan terus mengerjakan sampai di garis akhir. Kami mengimanin bahwa kami berjalan di tahun di mana Bapa Yahweh memberikan kami upah yang sangat besar. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Putra-Mu yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan. Silakan duduk. Haleluya. Terima kasih untuk hambanya sudah melayani firman-Nya. Upah yang besar akan diberikan untuk umat-Nya, untuk jemaat GPR. Haleluya. Dan kasih Bapa Yahweh akan terus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita akan memberikan persembahan. Saya undang hambanya yang mau berdoa persembahan. Ibu Derik. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagimu Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa buat penyertaan, penjagaan, perlindungan-Mu Bapa. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh dibangkitkan, kami boleh dimerdekakan oleh firman-Mu. Kami percaya Tuhan upah yang baru Bapa berikan bagi kami ketika kami mau terus dengar-dengaran akan firman-Mu Bapa. Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, Bapa Gembala Obi Mesak Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pelayanannya. Tuhan, Engkau yang membuat lebih besar lagi Bapa. Engkau yang terus membuat Tuhan kapasitas-Mu lebih besar lagi di dirinya ya Bapa. Berkati anak istrinya, pelayanannya, apapun yang dia kerjakan semua berhasil baik karena nama Bapa Yahweh. Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Mari Bapa sucikan, kuduskan Tuhan tangan-tangan kami Bapa. Kami memberikan dengan hati yang tulus, hati yang mau terus Tuhan bekerja buat-Mu Bapa. Kau berkati Tuhan setiap tangan-tangan kami. Kau berkati pekerjaan kami. Tuhan, Kau berkati usaha kami. Biarlah semua menyenangkan hati Bapa.
Engkau yang melipat gandakan segala sesuatu apa yang kami tabur Tuhan. Kami percaya kami akan menuainya ya Bapa. Terpujilah namamu Bapa Yahweh, di dalam Yesus Tuhan kami berdoa haleluya, amin. Kita akan berikan yang terbaik. Di depan ada satu kotak lagi untuk kotak pokok doa yang sudah dibawa untuk bawa ke depan. Oke, kita akan memberi yang terbaik. Kita mau angkat pujian, berilah yang baik, berilah yang baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan sudah balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan sudah balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan dibalaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Haleluya. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Saya undang hambanya untuk pengumuman. Ya, sahabat salam Bapak Ibu Saudara terkasih, puji nama Tuhan Yahweh, kita bisa beribadah sabat pada pagi hingga siang hari ini. Tuhan Yahweh memberkati kita semua. Dan untuk pengumuman untuk anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang akan datang, ada Stephen Obed Lumban Tobing, putra dari Bapak Mesak Tobing, tanggal 29 Januari. Dan ada Kristalia Alexandra Hasanya, putri dari Bapak Agus Wedotomo, tanggal 1 Februari. Tuhan memberkati buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun dengan berkat panjang umur dan kasih setia dan kesehatan yang melimpah. Dan untuk puji Tuhan, sudah semua pokok doa selesai nggak selesai kumpulkan. Ya, jadi kalau nanti Pak Gembala sudah doakan tumpang tangan dan belum ngasih, ya berarti langsung serahkan saja ya sama Tuhan. Tetap terlebih dahulu kalau seperti yang pasti diutamakan adalah kita terlebih dahulu yang menyampaikan. Jadi Pak Gembala yang akan terus apapun yang sudah menjadi doa dan pergumulan Bapak Ibu terkasih, melalui pokok doa ini Tuhan akan buat itu berhasil. Ya, kita masing-masing punya DNA pemenang. Artinya kalau sudah punya DNA pemenang dalam diri kita, dalam hidup kita, hati pikiran kita, maka kita akan pasti berjuang. Ya, kalau tadi saya tangkap perbaiki mesbah doa. Maka pada saat kita membawa doa-doa kita di hadapan Tuhan,
Tuhan sendiri yang akan membuat segala sesuatu yang menjadi kerinduan kita, hasrat hati kita, pokok-pokok doa kita di tahun 2024 578 ini, Tuhan sendiri yang akan membuat itu berhasil. Tuhan buat kita beruntung. Terjadilah buat kita semua, buat anak Tuhan, jemaat GPR, haleluya. Sahabat Salom. Kita akan akhiri ibadah kita untuk hari ini. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Musim akan terus berganti, tapi kasih Tuhan akan tetap abadi. Kebaikan-kebaikan Tuhan akan tetap abadi untuk kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kirmizi, tapi Bapa kita Bapa yang baik. Bahkan Dia memberikan anaknya, Yesua HaMasiah, untuk menebus kita. Dan kita mau percaya kalau tahun 2024 ini kita akan mendapatkan upah yang besar. Upah yang sangat besar dari Bapa Yahweh. Dan kasih Bapa tidak akan pudar. Kasih Bapa yang akan terus menyertai kita, yang akan terus memberkati kehidupan kita. Tiang awan, tiang apinya akan terus berada di atas kita. Gada dan tongkatnya akan terus berada di depan kita. Jika saat ini kita mengalami kelemahan tubuh, kita mau akan terus ingat kalau kita mempunyai Bapa yang besar, Bapa yang hebat. Saat ini kami lemah Bapa, tapi kami punya Bapa yang kuat. Saat ini kami sakit Tuhan, tapi kami punya Bapa Yahweh Rafa, Tuhan penyembuh kami. Saat ini kami sedih Bapa, saat ini kami berduka Tuhan, tapi Engkaulah penghibur kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa kalau Kau selalu ada untuk kami. Bapa yang tidak pernah melihat kesalahan kami. Kami mau bersyafaat bagimu. Kami mau menyampaikan doa kami. Oh, bagi Bapakku, Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab doa-doa kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami yakin Bapa, kami sangat amat yakin Kau akan terus memberkati kami. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih Tuhan tetap abadi. Kasih-Mu tak akan pernah berubah ya Bapa. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Begitu kami yakin Kau akan terus memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Sungguh kami yakin ya Bapa. Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Kau pelihara, apalagi kami ya Tuhan. Haleluya. Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Selalu
rambutku kau perhitungkan Tuhan. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku. Bapa selalu menjaga kami, selalu menjaga. Bapa yang akan terus mengenyangkan diriku, Ia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Kita akan pujiannya kembali. Musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Kasih-Mu tetap abadi bagi kami. Tetap abadi. Kasih-Mu tak pernah berubah ya Tuhan. Akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Kau pelihara ya Bapa. Burung di udara Tuhan pelihara. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain di rambut kami Bapa perhitungkan. Haleluya. Tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku. Selalu hamba-Nya yang untuk berdosa padaku. Selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia percaya seperti yang Bapak Abraham percaya bahwa Tuhan Yahweh adalah penolong kami. Kami percaya seperti Daniel percaya Tuhan Yahweh lah penolongnya. Hari ini Tuhan, kami ada di bait kudus-Mu di tengah tempat ini. Tuhan, kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan. Kami kembalikan keagungan hanya kepada Bapa Yahweh saja. Karena Bapa Yahweh sajalah yang layak dipuji, layak ditinggikan. Hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami mengenai upah. Tuhan, biarlah kebenaran hari ini memerdekakan kami. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba. Biarlah
hati kami yang mau melakukan kebenaran-Mu. Karena kitab Yeskel berkata, Tuhan Yahweh akan memberikan kami hati yang baru. Tuhan Yahweh akan menyingkirkan roh hati yang keras itu dalam hidup kami. Dan Tuhan Yahweh melimpahkan roh yang baru agar kami tetap melakukan setiap ketetapan-ketetapan itu. Tuhan, kami percaya bahwa hari ini kebenaran yang kami dengar hari ini, biarlah kebenaran itu membawa kami menuju kemenangan yang Engkau janjikan bagi kami. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik, hamba-Mu yang melayani kebenaran hari ini. Tuhan, pengurapan ganda itu taruh dalam hidupnya. Setiap daerah yang dia pijak, ada nama Bapa yang hebat itu. Setiap orang yang dia jumpai, ada Tuhan pertobatan yang hebat. Bapa, sediakanlah tuayan bagi hamba-Mu ini. Kemanapun hamba-Mu pergi, pedang dan sabit terus menyertai hamba-Mu. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Hamba-hamba-Mu yang melayani, pemain musik, pemimpin pujian, pendoa sekalipun Tuhan yang memberkati. Kami percaya Tuhan, ketika kami keluar dari tempat ini, kami adalah orang yang menang. Kami lebih daripada pemenang. Tuhan, tadi kami sudah mendengar untuk perbaiki mesbah doa kami. Kami percaya hari Sabtu kami bertemu kembali di tempat ini dengan kesaksian yang hebat, dengan terobosan yang baru, dengan janji Bapak Yahweh yang baru. Tuhan, 7 hari ke depan Engkau pelihara kami. Bilalang pelahap tidak berlaku atas kediaman kami. Penyakit sampar tidak ada di kediaman kami. Yang ada hanya janji Bapak Yahweh. Keturunan kami diberkati. Tempat makan minum kami terus diberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk GPRY seluruh Indonesia. Tuhan Yahweh yang pegang kendali. Kami percaya organisasi gereja ini ada di bawah kendali Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Bapak, kami berdoa untuk para pendoa di tempat ini. Ada keluarga Bang Dodo, Kayuli, ada Sarah Mida, ada David, ada Fania. Kami percaya keluarga ini lebih daripada pemenang. Ada keluarga Bang Robert, Kak Ivo, ada Sembaku, ada Malki. Tuhan, mereka adalah pahlawan yang gagah perkasa. Mereka lebih daripada pemenang. Ada keluarga Naftali, Ibu Naftali. Tuhan, keluarga ini lebih daripada pemenang. Keluarga Pak Karel, Ibu Karel, keturunannya, mereka lebih daripada pemenang. Ada Kak Eli, kami ini bersama keluarga besarnya, keturunan ini lebih daripada pemenang. Ada Bapak Gembala, Ibu Gembala, keluarga besarnya lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Kami semua sidang jemaat GPRY, haleluya Depok di tempat ini, kami lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan. Kami titipkan Tuhan gereja ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami percaya bulan depan kami akan terus mendengarkan kabar baik. Tuhan Yahweh yang membangun di tempat ini. Tuhan Yahweh yang menyediakan. Tuhan Yahweh yang mencukupkan apa yang gereja GPRY di tempat ini butuhkan. Bapak, kami berdoa untuk tetangga bertetangga. Tuhan Yahweh yang tutup mulut mereka. Sebagaimana ketika Daniel ada di dalam goa singa itu. Firman Tuhan berkata bahwa tangan Yahweh sendirilah yang menutup mulut singa-singa itu. Hari ini Tuhan, kami berdoa tetangga bertetangga ada di bawah kendali Bapak Yahweh sendiri. Ketika kami beribadah di tempat ini Tuhan, kami percaya ada roh kedamaian itu, ada roh kasih itu. Terima kasih Tuhan. Bapak, ampuni kami kalau engkau dapati kami sering mengalami ketakutan. Tapi hari ini Tuhan, kami belajar bahwa kami tidak lagi takut. Kami tidak lagi takut. Tapi kami memiliki roh Bapa Yahweh yang tidak terbatas itu. Tuhan, roh Bapa Yahweh itu yang akan membuat kami terbang tinggi bagaikan burung Raja Wali.
terbang di atas gelombang itu, menari-nari di atas badai itu. Karena terima kasih Tuhan Yahweh yang baik. Bapak, kami berdoa juga untuk Namboru Sitorus, Mami Wida, Bapak Panjaitan, Ibu Lisi Ombing. Kami terus mendengarkan kabar baik. Kami berdoa untuk Fania. Kami terus percaya Tuhan, hari demi hari kabar baik itu yang kami dengar. Kesembuhan, pemulihan, yang lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, yang mati dibangkitkan, sebagaimana Lazarus dibangkitkan. Hari ini kami percaya tanda-tanda ajaib itu terus terjadi di tempat ini. Tuhan, kami berdoa di tempat ini Tuhan. Berbelas kasihanlah bagi Fania. Kami percaya Tuhan, masih ada hari esok untuk kami percaya bahwa Bapak Yahweh pegang kendali hidupnya. Tuhan, terima kasih. Bukan karena kebetulan, tapi kami percaya semua sudah ada di dalam rencana Tuhan. Bapak, kami akan pulang dari tempat ini. Ketika kami pulang, kami keluar dari pintu rumah tempat ini. Kami membawa upah itu sampai kepada keturunan kami, sampai kepada keluarga besar kami, sampai kepada orang-orang yang kami jumpai. Tuhan, Engkau sediakan tuayan itu bagi kami. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Terima kasih Yesus Hamasiat. Tuhan, aktivitas kami untuk 7 hari ke depan ada di bawah kendali Tuhan. Ketika kami bekerja, Tuhan yang pegang kendali. Ketika kami melakukan aktivitas, Tuhan Yahweh pegang kendali. Ketika kami berjualan, ketika kami mengendarai motor, mobil, Tuhan Yahweh pegang kendali. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Bapak, kami berdoa untuk Bapak Gembala sebagai Ketua Pusat Sinode. Tuhan, kuat dan teguhkan hatinya. Berikan dia baju kebenaran itu, perisai iman, ketopong keselamatan, kasut kerelaan itu taruh dalam hidup hambamu ini. Biarlah dia berjalan, menghancurkan, melepaskan setiap tawanan-tawanan itu, menghancurkan belenggu-belenggu itu, membawa tawanan itu untuk mendapat kemenangan yang hebat. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Terima kasih Tuhan Yahweh yang hebat. Kami titipkan Tuhan GPRY, haleluya, dari kaum Bapak, kaum Ibu, anak sekolah sahabat, pemuda remaja ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya 7 hari ke depan kami terus dijaga, dilindungi oleh kuasa Bapak Yahweh. Harta benda milik kami dipagari oleh kuasa Tuhan. Seperti sebagaimana Ayub dikelilingi oleh pagar daripada Bapak Yahweh, kami pun semua di tempat ini dikelilingi oleh pagar Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan Yahweh yang hebat. Terima kasih Tuhan Yahweh yang baik. Inilah ungkapan isi hati kami Tuhan. Kami berdoa di siang ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami pulang, kami akan mendapat sesuatu. Kami akan membawa benih kemenangan itu dalam keluarga kami. Tuhan, perbaikilah mesbah doa kami. Ampuni kami semua di tempat ini Tuhan. Biarlah hati kami terus mengalami pembaharuan yang hebat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh. Terima kasih Tuhan. 2024 kami titip tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Menjelang pemilu tidak ada kekacauan. Tapi biarlah 2024 tahun di mana Bapak Yahweh bekerja begitu hebat. Tahun di mana kedamaian itu, tahun di mana semua orang mengenal nama Bapak Yahweh di bumi Indonesia ini. 2024 Indonesia penuh dengan kemuliaan Bapak Yahweh. Terima kasih Bapak. Bapak, Engkau tahu kerinduan kami hanya satu. Kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, nama Bapak Yahweh itu terus ditinggikan. Nama Bapak Yahweh itu terus terbesar dalam hidup kami. Terima kasih Bapak Yahweh, inilah doa kami, inilah ungkapan isi hati kami. Dan kami akan berdoa seperti yang Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami yang secukupnya. Seperti kami juga mengampuni
bersalah pada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa Yahweh yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Hari ini umat-Mu telah datang beribadah kepadamu Bapa. Engkau yang berjanji umat yang telah beribadah kepadamu, Engkau akan memberkati air, roti, dan makanan kami Tuhan. Engkau akan menjauhkan dari segala penyakit. Bapa akan memberikan umur yang panjang. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan Yahweh. Bapa terima kasih Tuhan. Kau lihat semua tangan-tangan yang telah memberi bersyukur kepadamu. Bapa balaskan apa yang mereka tabur berlipat kali ganda. Pada hari ini juga Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan memohon permohonan yang diajukan kepadamu Bapa di dalam sebuah kertas yang telah disampaikan di kotak ini Bapa. Engkau melihat semua tangan-tangan yang telah menyampaikan doa kepadamu. Bapa hamba akan berdoa Bapa Yahweh yang Maha Mulia. Tuhan lihatlah tangan-tangan yang telah memberikan dalam kotak ini Bapa. Demi nama-Mu yang Maha Kudus Bapa Yahweh Tuhanku, semua doa yang ada di dalam kotak ini Bapa, tangan anak-anak-Mu yang menulis suatu kerinduan, hasrat hati, cita-cita, pengharapan kepada-Mu Bapa Yahweh. Tuhan, semua yang tertulis semua Engkau dapat baca, tidak ada satupun yang terlewatkan. Bapa Yahweh yang berserahkan dalam tangan-Mu Bapa, Engkau lah yang akan menjawab doa ini Tuhan. Engkau akan menjadi pengharapan yang hidup, pengharapan yang mulia. Bapa Yahweh, Engkau adalah jawaban dalam hidup kami. Engkau adalah perisai, Engkau adalah upah yang besar dalam hidup kami. Engkau sendiri, Roh-Mu berkuasa atas kami, sehingga apa yang dikerjakan tangan anak-Mu berhasil baik. Apa yang dicita-citakan hasrat hati berhasil baik, karena Bapa memberikan upah yang besar. Terima kasih Bapa Yahweh yang mulia. Engkau perisai, Engkau Bapa yang agung, Engkau yang berada di depan kami, Engkau yang menyelesaikan semua permasalahan kami, Engkau yang memberkati semua apa kerinduan hati kami. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhanku yang memberkati semua doa permohonan anak-Mu. Dimuliakanlah Engkau kekal sepanjang zaman segala abad. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, arahkan hatimu ke hadapan Bapa Yahweh. Terimalah berkat Bapa Yahweh. Haleluya. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajah yang memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yefarika Yahweh feis mereka Yair Yahweh panai palika Vihulika Yishaya Panay Paleka Veyasem Lecha Shalom. Amin. Abi Todaraba Afi